Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bab haji dan juga umroh. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Yang pertama, yakni saya sendiri, Febriliah Napertiwi, NIM 93210462, kemudian Muhammad Wafiq Al-Maliki, NIM 93210470, dan yang terakhir yakni Naila Nurrahma, NIM 9321048820. Baik, sebelum ke materi pembahasan, adapun materi yang akan kami bahas. Yang pertama yakni mengenai pengertian haji dan juga umroh beserta macam-macamnya. Yang kedua yakni syarat dan juga rukun melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga yakni syarat dan juga rukun melaksanakan ibadah umroh. Dan yang terakhir yakni hikmah dari kita melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Pengertian haji dibagi menjadi dua, yakni menurut bahasa dan juga menurut syariat. Menurut bahasa, haji memiliki arti yakni pergi menuju. Sedangkan menurut syariat, haji merupakan pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Atau haji merupakan berziarah ke tempat tertentu guna untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Di sini ziarah memiliki arti yakni pergi. Kemudian tempat-tempat tertentu itu seperti Ka'bah dan juga Arafah. Nah, amalan-amalan tertentu ini memiliki arti yakni datang dalam keadaan berihram dengan niat beribadah haji ke tempat-tempat tertentu. Amalan-amalan tersebut seperti tawaf dan juga wukuf. Nah, dalam ibadah haji adapun waktu tertentu seperti bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, serta 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, haji dibagi menjadi 3 macam, yakni haji tamattu, haji qiron, dan juga haji ifrad. Haji tamattu yaitu haji yang dimana kita mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu baru mengerjakan ibadah haji. Nah, dalam melaksanakan haji tamattu ini seseorang berkewajiban untuk membayar dam. Nah, dam yang dimaksud di sini yaitu dam nusuk. Apa dam nusuk itu? Dam nusuk yaitu dam yang dikenakan seseorang yang melaksanakan haji tamattu atau haji qiron dengan cara menyembelih seekor kambing. Nah, untuk selanjutnya yakni haji qiron. Haji qiron merupakan haji yang dimana kita melaksanakan haji sekaligus melaksanakan umroh. Nah, dalam ibadah haji qiron ini seseorang diharuskan atau diwajibkan untuk membayar dam tersebut yakni dam nusuk tadi dengan cara menyembelih seekor kambing. Nah, yang terakhir yakni haji ifrad. Haji ifrad ini kebalikan daripada haji tamattu, yang dimana dalam haji ifrad ini kita mendahulukan haji baru melaksanakan ibadah umroh. Jadi umrohnya ini setelah melaksanakan ibadah haji. Nah, dalam haji ifrad ini tidak diwajibkan untuk membayar dam. Kemudian umroh. Pengertian umroh dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni secara bahasa dan juga secara istilah. Nah, umroh menurut bahasa adalah al-ziyarah yang memiliki arti yakni berkunjung, menengok atau datang. Sementara menurut istilah umroh yakni mengunjungi Baitullah atau Ka'bah, melakukan tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan juga Marwah, dan mencukur rambut.
Pelaksanaan ibadah umroh ini tidak seperti pelaksanaan ibadah haji, di mana pelaksanaan ibadah umroh ini waktunya tidak ditentukan atau bisa kapan saja. Nah, umroh dibagi menjadi dua macam, yakni umroh mufrodah dan juga umroh tamattu. Umroh mufrodah yakni umroh yang tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Nah, waktu pelaksanaan daripada umroh mufrodah ini dapat dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Namun dapat pula dikerjakan pada saat bulan haji, namun tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Nah, sedangkan umroh tamattu yaitu umroh yang dikerjakan seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Pelaksanaan umroh tamattu yakni sama seperti ibadah haji, yakni pada bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beralih ke poin yang B, yaitu syarat haji. Syarat kewajiban haji ada 7 perkara, yaitu yang pertama beragama Islam. Jadi orang yang tidak beragama Islam seperti orang yang Hindu, Buddha dan lain-lain itu tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Atau orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, atau orang yang tidak beragama, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua yaitu baligh. Baligh dikategorikan baligh biasanya pada laki-laki itu telah mengeluarkan mani atau mimpi basah, atau ketika sudah berumur 15 tahun atau lebih. Kemudian bagi seorang perempuan itu ketika sudah mengeluarkan darah haid itu dikatakan baligh atau berumur 9. Berarti bagi anak kecil atau anak yang belum baligh, bagi laki-laki kurang dari 15 tahun atau belum mimpi basah masih dikategorikan anak kecil dan tidak wajib melaksanakan haji. Kemudian syarat wajib haji yang ketiga yaitu berakal. Jadi orang yang gila, orang yang edan itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Kemudian yang keempat merdeka. Merdeka maksudnya tidak budak, tidak menjadi budak. Jadi ketika ada orang yang di zaman ini masih menjadi budak, jadi dia tidak wajib melaksanakan haji. Kemudian nomor 5, syarat yang kelima yaitu adanya bekal jika ia membutuhkannya. Disyaratkan harus melebihi hutang dan biaya orang yang wajib dinafkahi selama berangkat haji, dan juga harus lebih dari biaya rumah dan budak yang layak baginya. Maksudnya gimana? Jadi adanya bekal jika ia membutuhkannya. Ketika orang yang ingin bepergian haji ini jarak antara rumahnya dengan kota Mekah itu tidak terlalu jauh, itu tidak butuh bekal, itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak membawa bekal itu sah-sah saja, tidak menjadi syarat wajib. Karena syarat wajibnya adanya bekal jika ia membutuhkan. Jadi ketika tidak membutuhkan, ketika jaraknya dekat, tidak perlu uang yang banyak untuk melaksanakan ibadah haji, ya tetap wajib tanpa memenuhi syarat adanya bekal ini. Kemudian yang nomor 6, syarat wajib yang nomor 6 itu adanya kendaraan yang layak. Dalam hal ini itu baik dengan membeli ataupun menyewa. Jadi hal ini jika jarak seseorang dengan Mekah mencapai 2 marhalah, dan marhalah itu 80 km atau lebih. Itu banyak yang berkomentar atau berpendapat
jarak 2 marhalah itu berapa. Jadi saya mengikuti yang 80 km atau lebih, baik ia mampu berjalan atau tidak. Jadi disyaratkannya adanya kendaraan, baik itu membeli atau menyewa, itu ketika jarak antara rumah orang yang bepergian haji, angkat bepergian haji dengan Mekah, itu jaraknya mencapai 2 marhalah atau lebih, baik ia mampu berjalan atau tidak, masih diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun ketika jarak di antara dia dan Mekah kurang dari 2 marhalah dan juga ia mampu untuk berjalan, maka wajib melaksanakan haji dengan tanpa kendaraan. Maksudnya apa? Ya, jadi ketika tidak memenuhi 2 marhalah, jarak antara rumah dengan Mekah itu tidak mencapai 2 marhalah dan ia mampu untuk berjalan, maka tidak wajib adanya kendaraan. Jadi syarat yang nomor 6 adanya kendaraan itu ketika jarak antara rumahnya dengan Mekah itu mencapai 2 marhalah, 80 km atau lebih. Kemudian yang ketujuh, syarat yang ketujuh yaitu amannya jalan. Sekiranya di jalan itu tidak ada bahaya yang dapat mengancam, yaitu tidak adanya gangguan selama dalam perjalanan ke Mekah. Jika seseorang tidak aman pada diri, harta atau kemaluannya, maka baginya tidak wajib untuk melaksanakan haji. Jadi syarat ini gugur ketika dikira jalan itu biasanya ada begal atau ada hal-hal yang dapat membahayakan dirinya, baik itu harta atau kemaluannya, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan haji. Walaupun syarat-syarat yang tadi sudah terpenuhi, Islam, balik dan yang lain itu sudah terpenuhi. Kemudian masuk pada rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ada 4. Yang pertama yaitu ihram. Ihram yang harus disertai dengan niat. Maksudnya niat masuk dalam ibadah haji. Jadi harus berniat ihram pada ibadah haji. Karena beda niat dari ihram ibadah haji dan niat ihram pada ibadah umroh beda. Kemudian yang nomor 2 yaitu wukuf di Arafah. Yang dimaksud yaitu kehadiran orang yang ihram haji dalam waktu sebentar setelah tergelincirnya matahari di hari Arafah. Dari Arafah yaitu hari ke-9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar hari raya Kurban, yaitu hari ke-10 Dzulhijjah. Jadi wukuf di Arafah dilaksanakan ketika tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu ke-9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar hari raya. Nah, itu waktu wukuf di Arafah. Itu walaupun sebentar, itu tetap sah. Kemudian yang nomor 3 yaitu tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali. Adapun tata caranya yaitu memposisikan Baitullah di sebelah kirinya. Jadi sejajar dengan Baitullah namun sebelah kiri. Kemudian memulai dari Hajar Aswad tepat lurus. Jadi dihitung 1 putaran itu ketika dimulai dari Hajar Aswad sampai kembali ke sejajar Hajar Aswad, itu dihitung baru 1 putaran. Kemudian yang keempat itu sa'i. Sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah. Sa'i itu berjalan-jalan kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Terdapat rukun-rukun haji yang lain yaitu mencukur atau memotong rambut.
Jika kita menjadikan masing-masing dari keduanya termasuk rangkaian ibadah haji, hal ini adalah pendapat yang masyhur. Jadi ada yang berpendapat, yaitu pendapat ini juga masyhur, memasukkan rukun mencukur dan memotong itu termasuk rukun dari haji gitu. Jika kita mengatakan bahwa masing-masing dari keduanya adalah bentuk perbuatan untuk memperbolehkan hal-hal yang diharamkan saat haji, maka keduanya bukan termasuk dalam rukun haji. Jadi termasuk apa? Termasuk hanya pada rangkaian ibadah haji, dan wajib mendahulukan ihram dan semua rukun-rukun haji yang lain yang telah disebutkan tadi. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tentang syarat-syarat ibadah umroh. Dalam ibadah haji maupun umroh, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat untuk mengerjakan umroh tidak jauh berbeda dengan syarat ibadah haji. Antara lain, yang pertama yaitu beragama Islam. Orang yang hendak mengerjakan ibadah umroh hendaklah beragama Islam, karena syarat tersebut merupakan syarat mutlak. Karena itu, orang-orang murtad atau orang kafir tidak mempunyai kewajiban melaksanakan ibadah umroh. Syarat yang kedua yaitu baligh. Kategori baligh dalam Islam yaitu bagi laki-laki sudah berusia 15 tahun atau sudah pernah mengalami mimpi basah. Dan untuk perempuan, kisaran usia 9 tahun atau yang sudah menstruasi. Anak kecil tidak diwajibkan melaksanakan haji dan umroh, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kalam dibebaskan dari mencatat anak kecil sampai ia menjadi baligh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang yang gila sampai ia sembuh. Untuk syarat yang ketiga yaitu berakal. Orang yang mempunyai akal berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Berakal di sini memiliki pengertian bisa membedakan antara yang baik dan hal yang buruk. Untuk syarat yang keempat yaitu merdeka. Merdeka berarti tidak menjadi budak, karena seorang budak tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Untuk syarat yang kelima yaitu istitoah. Istitoah atau mampu berarti mampu dalam hal apapun. Memiliki kemampuan melaksanakan ibadah, tidak sedang sakit atau sehat jasmani dan rohaninya, ada bekal serta kendaraan, dan ada anggaran. Mampu menjamin kebutuhan dan keluarganya yang ditinggalkan selama haji atau umroh. Jadi orang yang hendak melaksanakan ibadah haji maupun umroh itu harus mampu dalam hal apapun, dalam segi apapun, baik itu untuk kebutuhan pribadinya maupun untuk kebutuhan keluarga yang ditinggalkan selama haji atau umroh. Dan untuk syarat yang keenam yaitu adanya mahram bagi wanita. Selanjutnya mengenai rukun ibadah umroh. Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ibadah, karena jika tidak maka ibadahnya tidak akan sah. Rukun umroh ada 4, yaitu niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Syekh Abdullah Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami berkata, wa arkanal umroh arba'ah wahiyya al-ihram, wa tawaf, wa sa'i, wa haqi. Artinya, dan rukun-rukun umroh ada 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa haji dan umroh hanya berbeda dalam satu rukun saja, yaitu wukuf di Arafah. Jika ibadah haji ada wukuf di Arafah, tetapi jika ibadah umroh tidak ada wukuf di Arafah. Untuk penjelasan yang terakhir yaitu hikmah melaksanakan ibadah haji dan umroh. Hikmah merupakan sesuatu atau makna yang terkandung di dalam sebuah peristiwa, baik berupa manfaat atau kandungan yang positif. Dan itu muncul di balik sesuatu peristiwa tersebut. Dalam setiap ibadah pasti terkandung hikmah. Hikmah tersebut merupakan hikmah yang luar biasa. Apalagi ibadah dalam Islam selain merupakan bentuk pengabdian dan kepasrahan kepada Allah, juga merupakan proses pembinaan diri serta peningkatan kualitas, yaitu kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun hikmah ibadah haji maupun umroh yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, memperoleh ketenangan batin. Yang ketiga, melatih disiplin. Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah serta dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan dakwah. Semoga materi kali ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan haji atau umroh, Allah tidak memanggil seseorang yang mampu, namun Allah memampukan siapa saja yang mau, yang rindu, dan yang yakin. Semoga kelak kita semua bisa melaksanakan dan juga mengunjungi rumah Allah, yakni dengan melaksanakan ibadah haji dan juga umroh. Amin ya rabbal alamin.